Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Untuk materi kelas 10 ini di PJJ kedua atau pertemuan kedua, Bapak akan membahas tentang permainan sepak bola. Sebelum ke praktek, kita mempelajari tentang teori permainannya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada peraturan permainan atau law of the game ya. Di sini ada 17 pasal yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama lapangan permainan ya. Yang terdiri dari ukuran lapangan, marka lapangan, daerah gawang, daerah penalti, tiang bendera, busur tendangan sudut, gawang, dan pengamanan ya. Untuk ukuran lapangan, lebar lapangan sepak bola 45 meter sampai 90 meter. Untuk panjang lapangan 90 sampai 120 meter. Terus peraturan kedua, ada bola ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas dan ukuran bola. Bentuk bola itu bulat ya, tidak kotak ataupun lonjong ya, bulat atau bundar. Lingkaran 68 sampai dengan 70 cm. Berat 410 sampai 450 gram. Dengan tekanan udara 0,6 sampai 1,1 atmosfer ya. Untuk yang ketiga, di sini jumlah pemain. Pemain dalam pertandingan sepak bola dimainkan oleh dua tim ya, yang masing-masing terdiri dari 11 pemain. Satu diantaranya menjadi penjaga gawang atau kiper ya. Sebuah pertandingan tidak boleh dimulai jika pemain kurang dari 7 orang dalam salah satu timnya tersebut ya. Untuk kompetisi resmi seperti Piala Dunia dan yang dilaksanakan oleh induk organisasi sepak bola, pergantian pemain yang diizinkan dalam pertandingan resmi sesuai dengan ketentuan FIFA, maksimal sebanyak 3 pemain pengganti ya. Dan dalam pertandingan lainnya sampai 6 pemain pengganti bisa ya. Berarti itu di luar dari pertandingan resmi ya. Semua dalam pertandingan nama-nama pemain cadangan harus diberikan kepada wasit sebelum pertandingan. Dimulai pemain namanya tidak tercantum dalam daftar pemain cadangan tidak boleh ikut serta dalam pertandingan. Jadi jika ada pemain yang tidak tercantum dalam line up pertandingan ya, itu tidak diperbolehkan memasuki lapangan pertandingan ya. Prosedur pergantian pemain ya. Yang pertama, wasit diberitahu terlebih dahulu pemain cadangan hanya boleh masuk lapangan setelah pemain diganti meninggalkan lapangan dan menerima isyarat dari wasit ya. Kalau misalkan itu dilanggar ya, jadi sebelum pemain cadangan yang masuk ya, atau pemain yang digantikan keluar, pemain yang masuk tidak boleh masuk terlebih dahulu. Itu akan mengakibatkan diberi peringatan atau kartu kuning ya dari wasit. Pemain cadangan hanya boleh masuk lapangan dari garis tengah dan selama pertandingan berhenti ya. Jadi selama pergantian pemain ini, pemain hanya boleh memasuki lapangan dalam keadaan permainan berhenti ya atau off, dan memasuki lapangan permainan dari tengah lapang ya. Kecuali yang keluar boleh dari mana saja, bisa belakang gawang, daerah lapangan samping dan yang lainnya ya. Untuk law keempat ya, ada perlengkapan pemain tentunya. Perlengkapan pemain dilarang menggunakan perlengkapan yang dapat membahayakan dirinya atau pemain lain ya. Misalkan ada pemain sepak bola yang menggunakan cincin,
kalung, ya, ataupun gelang itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dapat mengganggu, ya, jalannya permainan dan dapat membahayakan pemain lawan juga. Perlengkapan dasar atau utama, ya, yang wajib dipakai pada saat pertandingan. Pertama, baju tentunya, ya, baju yang diberi nomor punggung. Terus celana pendek, kaos kaki, pelindung tulang kering, dan tentunya sepatu. Terus di sini ada wasit, ya, tentunya. Wasit di sini diberi wewenang dengan keputusan mutlak, ya, dalam menegakkan peraturan permainan. Yang pertama, menegakkan peraturan permainan. Dua, memimpin pertandingan bekerja sama dengan asisten dan bila diperlukan dengan port ofisial, ya, atau wasit keempat. Jadi jumlah wasit dalam pertandingan sepak bola itu ada 4. Yang satu wasit utama yang ada di tengah, yang asisten 1 atau hakim garis, ya, yang asisten 2 masih hakim garis juga, dan yang keempat adalah wasit cadangan. Terus memastikan bola yang dipakai telah memenuhi syarat, ya, seperti bola tidak kurang dari tekanannya 0,6 atmosfer, ya, dan bentuknya juga harus bulat. Bertindak sebagai pencatat waktu tentunya, ya. Jadi pada saat pertandingan sepak bola pasti selalu melihat waktu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan asisten wasit, ya. Ditetapkan 2 orang asisten yang tugasnya tergantung keputusan wasit, yaitu untuk mengisyaratkan, pertama, ketika seluruh bagian bola telah keluar lapangan pertandingan, pihak mana yang berhak untuk suatu tendangan sudut, tendangan gawang, atau lemparan ke dalam. Jika seorang pemain dapat dihukum karena berada dalam posisi offside, ya. 4, apabila ada permintaan untuk penggantian pemain. 5, jika pelanggaran atau insiden lain yang terjadi tidak dilihat oleh wasit. Jika pelanggaran terjadi dan ketika itu asisten wasit berada dalam dekat dengan tindakan tersebut daripada wasit, ya. Yang ketujuh, apakah pada saat tendangan penalti penjaga gawang telah bergerak ke depan sebelum bola ditendang, dan apabila bola telah melampaui garis gawang, ya. Adas. Untuk asisten wasit terdapat beberapa signal juga, ya. Tapi Bapak lupa membawa bendera linesman-nya. Nanti Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya di lapangan. Untuk peraturan yang ketujuh, ada lamanya pertandingan. Pertandingan berlangsung selama 2 babak yang waktunya sama, yaitu 45 menit, kecuali ada kesepakatan lain antara wasit dan kedua tim yang akan bertanding. Istirahat antara kedua babak, waktu istirahat tidak lebih dari 15 menit, ya. Tambahan waktu untuk waktu yang hilang. Tambahan waktu dapat diberikan pada setiap babak untuk seluruh waktu yang hilang pada babak tersebut karena, pertama, penggantian pemain yang memakan waktu lama. Yang kedua, penilaian terhadap pemain yang cedera, ya. Yang ketiga, pemindahan pemain yang cedera keluar lapangan permainan untuk mendapatkan perawatan, ya, yang harus dibantu dengan tenaga medis. Misalkan ada pemain yang cedera harus dibawa keluar dengan menggunakan tandu dengan dibantu oleh tenaga medis. Selanjutnya ada bola di dalam dan di luar permainan, ya. Dilanjut cara mencetak gol, ya. Yang pertama, gol tercipta bila bola sepenuhnya melewati garis gawang, ya, di antara kedua tiang gawang dan di bawah mistar gawang, asalkan sebelum itu tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan permainan yang dilakukan oleh tim yang memasukkan gol. Jadi sebelum bola itu masuk ke gawang, jika terjadi pelanggaran itu dinyatakan tidak sah untuk golnya, ya. Yang pertama,
gol atau nyatakan gol atau tidak gol ya. Yang pertama, dari lemparan ke dalam, jika bola masuk apakah gol? Tentu tidak ya. Kalau misalkan terkena oleh pemain lain itu dinyatakan gol. Tapi kalau misalkan dari lemparan ke dalam, di luar langsung ke gawang, dalam gawang, itu dinyatakan tidak gol ya. Dari tendangan penjuru gol juga, sama seperti kejadian pada saat Indonesia Super League tahun 2013 yang dari Persib Bandung ya, tepatnya kalau tidak salah Suchaunutnum ya. Dia menendang dari tendangan penjuru, bolanya melengkung masuk dan itu dinyatakan gol. Tendangan bebas langsung, jelas itu jika bolanya memasuki gawang itu dinyatakan gol atau disahkan ya. Dari tendangan bebas tidak langsung itu tidak gol, dan drop ball juga tidak gol ya. Terus selanjutnya ada offside di sini ya. Terus ada lagi ya, pelanggaran ya. Peraturan 12, pelanggaran dan kelakuan yang tidak sopan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh wasit. Pelanggaran dan kelakuan yang tidak sopan atau jahat dihukum dengan cara sebagai berikut. Pertama, tendangan bebas langsung atau direct free kick. Pelanggaran berikut ini yang dianggap wasit sebagai kelalaian, kecurangan, atau menggunakan tenaga yang berlebihan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, ada mencoba menendang lawan. Nah, jadi bukannya bola yang ditendang tapi lawan sengaja, itu tidak boleh diberikan kartu kuning ya. Yang kedua, mencoba menjegal lawan, melompat ke arah lawan, menabrak lawan, memukul, apalagi memukul itu langsung jelas dikasih kartu kuning ya. Untuk 6, mendorong, men-tackle, menahan atau memegang lawan, tarik baju ya, 9, meludahi lawan ya. 10, memegang bola dengan sengaja. Tendangan penalti diberikan jika salah satu dari 10 pelanggaran di atas dilakukan oleh seorang pemain dalam daerah penaltinya sendiri dengan tidak memandang tempat bola berada, asalkan bola dalam permainan ya. Terus diberikan kepada tim lawan jika salah seorang pemain menurut pendapat wasit bermain dengan cara yang berbahaya, menghalangi atau merintangi pergerakan lawan. 7, menghalangi penjaga gawang untuk melepaskan bola dari tangannya, itu akan dikenakan kartu kuning atau kartu merah. Jelas pelanggaran ya. Nah, di sini ada pelanggaran yang dihukum dengan peringatan kartu kuning. Jika melakukan pelanggaran berikut: 1, bersalah melakukan kelakuan tidak sportif, salah satunya itu ya, langsung dikasih kartu kuning. Kalau misalkan pelanggarannya lebih berat, itu bisa langsung mendapat kartu merah ya, atau dikeluarkan dari permainan. Dan di sini ada tendangan bebas, terus ada tendangan penalti. Yang ke-15 ada lemparan ke dalam ya. Yang ke-16 ada tendangan gawang yang biasa dilakukan oleh kiper atau pemain bertahan. Dan 17 ada tendangan sudut ya. Oke. Jadi Bapak sengaja tidak dijelaskan semua. Nanti kalian cari dari ke-17 pasal tersebut, kemudian rangkum ya di kertas, mau kertas HVS atau kertas buku tulis. Yang penting nanti ada rangkuman ya. Cari dulu di internet ya tentang laws of the game atau peraturan permainan pada sepak bola. Semuanya ada 17 pasal ya. Nanti tugasnya diupload di Google Classroom ya. Oke, sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila penyampaian katanya kurang baik ya, Bapak juga sama lagi belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.